Sebelum tentunya nanti narasumber akan memberikan arahan ya ataupun budaya positif kepada Ibu Sri, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang paradigma belajar yang dulunya kita berpusat hanya kepada guru. Nah sekarang kita mengajar berpusat pada murid kita, seperti itu. Kemudian disiplin positif yaitu siswa ada di situ nanti tidak ada yang melanggar peraturan-peraturan sekolah yang sudah dibuat dan melakukan tindakan-tindakan yang penuh karakter, ya. Kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar. Nah kebutuhan dasar ini ada nanti ada di situ nanti kita jelaskan juga. Kemudian ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dimulai dari, nah yang pertama perubahan paradigma belajar berawal dari teori stimulus respon. Yang membedakan teori stimulus respon dengan teori kontrol, untuk teori stimulus respon realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan di teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda, memiliki tujuan. Nah kalau teori stimulus respon itu perilaku untuk dilihat sebagai kesalahan. Jadi anak yang berbuat itu otomatis kita ada seperti kita menyangka bahwasannya dia itu salah, tetapi dia punya alasan. Bisa saja dia karena malamnya dia bekerja membantu orang tuanya sehingga dia paginya itu terlambat bangun atau bagaimana karena ekonomi keluarganya juga. Orang lain bisa mengontrol, tergantung kepada kita sendiri. Tidak bisa orang lain mengontrol kita seperti itu. Pemaksaan ada pada disiplin positif adalah suatu cara untuk mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin juga dapat membuat seseorang menggali potensinya menjadi suatu tujuan. Jadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa terpengaruh adanya hukuman atau hadiah seintrinsik jangka panjang. Mereka akan tetap berperilaku baik berlandaskan nilai-nilai itu. Seperti ini, kita sering, saya juga pernah seperti itu. Anak-anak ibu, siapa yang bisa menjawab soal ini, ibu akan kasih hadiah untuk kamu. Misalnya seperti itu, saya akan berikan nilai 90 sama kamu. Nah itu berarti kita sudah mengiming-imingkan hadiah untuk anak, ya. Bagaimana hasilnya? Nah pada saat itu dia termotivasi, ya, termotivasi untuk melaksanakan apa yang kita suruh seperti itu. Ada kalanya, tatkala kita tidak memberi hadiah, maka dia tidak akan mengerjakan apa yang kita suruh, seperti itu. Sama seperti anak saya, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari kenyamanan dan atau hukuman. Nah, dia terlambat, tidak terlambat karena takut dihukum. Nah, seperti itu dia. Tidak membuat PR karena takut dihukum. Bukan merasa suatu itu adalah tugas kita, seperti itu. Karena takut hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Nah seperti yang saya sampaikan tadi, dia berbuat sesuatu karena ingin imbalan, tidak termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah yang nomor 3 inilah teori motivasi yang harusnya kita kasih ke anak, seperti itu. Jadi nilai-nilai yang baik, yang positifnya di situ, sehingga dia nanti bisa termotivasi dari dalam dirinya sendiri tanpa ada imbalan atau paksaan atau hukuman dia melakukan sesuatu itu. Nah ini ada 5 kebutuhan dasar manusia.
Yang pertama itu bertahan hidup, untuk bertahan hidup. Kemudian cinta dan kasih sayang, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan, dan ada kesenangan. Kita lihat anak yang kalau bahasanya MPO ya. Iya, ada selalu itu, terkadang dia membuat sesuatu itu mengganggu kawannya. Karena dia ingin merasa diterima, butuh kasih sayang. Ini ada posisi kontrol dan restitusi. Nah, ini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang manakah yang saya seperti itu? Nah, yang pertama adalah posisi penghukum. Mungkin ini yang sering kita lakukan ya Bu. Penghukum bisa menggunakan fisik maupun verbal. Fisik itu seperti menjewer, menampar, memukul, mencubit. Sedangkan verbal itu dengan kata-katanya. Ya, dengan kata-kata. Itu dengan kata-kata kita juga sudah merupakan menghukum dia seperti itu. Contoh kalimat yang sering diucapkan, patuhi aturan saya ya, kalau tidak awas. Nah, itu sudah menghukum secara verbal. Seperti itu dia. Jadi anak itu seperti yang saya katakan tadi, dia karena berbuat sesuatu itu karena takut dihukum. Pada posisi ini murid mendapat penilaian buruk tentang dirinya. Jadi dia merasa bersalah seperti itu. Kamu bisa nggak? Kamu sayang nggak sama ibu? Contoh, ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Nah, posisi teman ini terkadang kalau seandainya kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan dia senang kepada kita. Ya, tetapi nanti ada kalanya kita tidak berpihak kepada dia, maka dia, oh berarti ibu ini tidak sayang, dia tidak akan mematuhi lagi seperti itu. Posisi memantau. Biasanya guru mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku yang diawasi. Contoh, sanksi atau konsekuensinya apa? Itu misalnya ada anak yang tidak buat PR hari ini. Apa tahu? Jadi kita tanya konsekuensinya apa? Nah, apa yang mau dilakukannya? Nah, silakan dibuat. Nah, yang kelima adalah posisi manajer. Nah, yang dari posisi kelima itu, posisi inilah yang seharusnya atau sebaiknya kita lakukan. Nah, bagaimana posisi manajer? Nah, jadi anak itu, murid itu dikasih untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Bagaimana dia menyelesaikan permasalahannya itu? Seperti itu ya. Jadi posisi manajer inilah yang harusnya kita terapkan nantinya. Nah, keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat dan menekankan pada keyakinan seseorang untuk memotivasi dirinya dari dalam dirinya. Jadi keyakinan ini ya lebih kuat ya karena kita sama-sama bersama dengan anak, bersama dengan murid untuk melakukan buat keyakinan kelasnya itu mau yang seperti apa. Seperti itu. Kalau peraturan kita yang membuat. Kamu tidak boleh seperti ini, kamu tidak boleh seperti ini, kamu tidak boleh seperti ini. Nah, kalau keyakinan ini kita bersama-sama sehingga antara murid dan guru, gurunya juga sebagai teladan nantinya. Jangan pula kita dibilang tidak terlambat masuk kelas, kita terlambat. Jadi bersama-sama apa yang kita yakini bersama-sama bersama murid, nah itu yang kita lakukan nantinya. Seperti itu. Jadi ada rasa kita hargai gitu. Jadi dia merasa dihargai di situ. Yuk kamu siapa? Denny. Apa keyakinan yang mau kita buat? Jadi saling bertukar pikiran di situ anak-anak. Apa yang mau dibuat kesepakatannya? Itu dia. Jadi kepada wali-wali kelas boleh nanti dicoba untuk membuat keyakinan kelasnya ya, agar budaya-budaya positif nanti timbul dari kelas-kelas kecil kita dulu yang nantinya akan terimplementasi ke lingkungan sekolah kita. Kemudian ciri-ciri keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat yang positif.
Keyakinan kelas tidak membuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Jadi apa yang diyakini aja itu, tidak perlu banyak-banyak kalau keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan suatu yang diterapkan di lingkungan kelas. Ya, tidak terlambat, berbicara yang sopan, seperti itu dia ya. Kegiatan-kegiatan yang positifnya, seperti kebiasaan-kebiasaan. Pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Nah, karena dia murid dan guru yang melakukan keyakinan itu, maka pendapat-pendapat oleh murid tadi kita jadikan suatu kesepakatan. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, kalau ada yang perlu ditambah lagi dari keyakinan kelas itu boleh juga ditambahkan dan ditandatangani oleh wali kelas. Jadi keyakinan yang sudah dibuat ditempelkan, dipajang di kelas, kemudian ditandatangani oleh wali kelasnya, biar supaya lebih lebih diyakini lagi oleh warga kelasnya. Nah, kemudian segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Ya, dengan penerapan segitiga restitusi, murid diharapkan mampu meningkatkan motivasi murid untuk lebih baik sepanjang hidupnya, dan motivasi tersebut muncul dari dalam dirinya sendiri, bukan karena faktor takut maupun mengharapkan imbalan. Ya. Nah, ini bisa kata-katanya dengan seperti ini. Contoh kemarin saya sudah melakukan juga. Saya di sini tidak untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Saya di sini hanya ingin bagaimana masalah itu terjadi. Jadi dengan menstabilkan identitas ini, diharapkan muridnya nanti mau dia bercerita kepada kita apa kejadian yang sebenarnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, setelah distabilkan identitasnya, maka dia mau bercerita apa sebenarnya yang dilakukannya. Ada alasannya. Nanti kita tanya, kamu melakukan seperti ini pasti ada alasannya. Apa alasannya? Coba kamu sebutkan. Nah, nanti dia akan mengatakan sebenarnya apa alasan dia terlambat, apa alasan dia tidak membuat PR, apa alasan dia pokoknya melanggar aturannya. Ya, kalau saya kemarin itu dia tidak ada beberapa orang guru yang bilang bahwasanya anak ini tidak pernah membuat tugas, selalu terlambat tugasnya, seperti itu. Jadi saya panggil. Nah, ternyata alasannya itu dia membantu orang tuanya yang berjualan di malam hari sampai larut malam, sehingga tidak ada waktunya itu untuk membuat tugas. Nah, seperti itu. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kalau kita sudah membuat keyakinan, pada saat anak itu melanggar keyakinan tadi, maka kita bisa menanyakannya kepadanya. Seperti ini dia. Kamu tahu keyakinan kelas kita? Gitu. Masih ingat? Masih Bu? Apa itu? Mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, berarti kamu bagaimana? Ya Bu, saya melanggar keyakinan itu. Nah, seperti itu dia. Jadi anak itu termotivasi sendiri untuk merubah hidupnya tanpa ada. Nah, ini contoh segitiga restitusi yang saya terapkan. Boleh dibuka videonya Pak Dedi? Kita nonton dulu. Mana yang tadi Pak Dedi? Iya, yang tadi video. Ayo, klik aja sih. Oke, nah ini adalah hasil kami membuat keyakinan kelas. Tahu tentang keyakinan itu, kemudian masing-masing menempelkan di papan tulis. Next Pak deh, ini foto-fotonya. Nah, fotonya ada lagi tadi Pak deh.
Nah, ini pertama mensosialisasikan keyakinan kelas dengan murid. Kemudian membagi kertas untuk membuat keyakinan pada murid. Kasih. Kemudian murid bercurah pendapat tentang keyakinan kelas. Nah, di situ pendapat-pendapat murid kita hargai dan kemudian murid menempelnya, langsung ditempelkan. Gampang ibu-ibu wali kelas. Kalau seandainya kita mau semuanya membuat keyakinan kelas, insya Allah anak-anak kita nanti tidak lagi yang terlambat, kita tidak susah lagi untuk membina anak-anak itu. Gitu. Jadi budaya-budaya positif itu harus kita terapkan memang mulai dari kelas. Nah, ini hasilnya. Nah, hasil keyakinan kelas 93 tadi itu yang pertama kan lagi kepada murid kita agar terlaksana dengan baik. Apabila ini sudah terlaksana di kelas-kelas yang kita laksanakan, maka insya Allah nanti lingkungan sekolah kita juga akan berpengaruh nanti itu murid kita menjadi sopan semuanya. Nah, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kita bisa berkarya untuk menciptakan budaya positif dengan adanya di kelas-kelas ini, keyakinan kelas ini, maka di lingkungan nanti, di lingkungan sekolah kita itu akan tercipta budaya positif, ya, yang nantinya untuk kenyamanan di lingkungan sekolah kita, khususnya di kelas kita ini, ya. Nah, untuk itu keyakinan ini sangat perlu, ya, untuk menggali potensi kamu agar kamu lebih nyaman belajar di kelas ini. Yang pertama sekali untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah itu dari kelas, ya. Maka kita buat keyakinan kelas kita. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kartu ini. Di sini tempel, uang kas tidak ada. Tidak benar api ini. Tidak menangkan pintu.